Kalau orang zaman sekarang ngomongnya, wah kalau mau ngelamar anak saya jenengan dari alumni pondok, anak saya mau dikasih makan apa? Ini orang tidak punya iman, tidak punya keyakinan kepada Allah. Lawang manusia ini kalau dia udah 4 bulan 10 hari di dalam kandungan, mati, rezeki, jodoh semua ditanggung Allah. Lah ngapain kita susah, sedih sama hal yang sudah ditanggung? Banyak zaman sekarang saya ngalami. Nanti anak-anak majelis datang, Beb saya mau nikah. Lah yo nikah apa sih? Nikah enggak susah kok, tinggal gobil tu tazwijah wa nikah bil mahrim madzkur kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia saya terima nikah dan kawinnya sepulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, selesai. Orang tuanya minta sekian ini wong tua pengen harta, ini yang mau nikah orang tua apa anaknya? Jenengan ini wong pondokan, kok orang tuanya enggak senang sama anak pondokan? Kadang banyak hal yang seperti itu. Yang dicari apa? Oh ini orang ini nih, anak si fulan punya toko, kerjanya sukses. Belum tentu anak kita bisa dibawa mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tidak menjadi jaminan, tapi orang yang mempunyai ilmu, yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dijamin karena Kanjeng Nabi dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita yang ikut mereka menjadi jaminan yang dimaksud oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para wali santri yang dimuliakan oleh Allah, ketika melepas anak ke pondok ini kadang satu hal yang memang buat kita susah nih, sedih lah. Kadang ada orang tua anaknya pengen pondok, nggak punya uang untuk bayar pondok, kadang seperti itu. Kalau orang yang melepaskan anaknya ke pondok itu dijamin oleh Kanjeng Nabi, untuk anaknya yang di pondok pasti rezekinya diberi oleh Allah. Anaknya di pondok, seorang anak itu kan mempunyai rezeki yang sudah Allah catat ketika dia di dalam kandungan. Ketika dia di pondok, rezekinya lari kemana? Ke orang tuanya. Rezekinya lari ke orang tuanya untuk anaknya yang di pondok. Saya dulu mondok sampai terakhir saya mondok 11 tahun, orang tua saya tidak punya usaha. Orang tua saya tidak punya usaha, cuman jual daging sapi berapa kilo, numpang di toko temannya. Selesainya pulang dari 1 kilo cuma mendapatkan untung paling zaman dulu saya masih kecil 2004 itu sekitar 50.000. Semua seharian dia jualan 50.000. Lalu untuk makan anak istrinya di rumah sama saya di pondok sama kakak saya tidak cukup. Tapi subhanallah, ini bukan sombong, tawadusan bin nikmat, bersyukur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah. Sampai saya bisa berangkat ke negeri Yaman dari orang tua saya belum punya usaha. Saya bisa menginjakkan kaki ke tanah 1000 wali, orang tua saya tidak punya usaha. Dari mana hasil semua itu? Saya pelajari dari hadis Kanjeng Nabi. Memang semua yang dikatakan oleh Nabi itu tidak ada bohongnya. Tapi terkadang kita keimanan kepada Nabi ini kurang kuat sehingga tidak mempunyai keyakinan yang kuat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepaskan dengan ikhlas. Di bapak ibu yang punya anak di pondok, lepaskan dengan ikhlas. Jangan takut. Tapi kita punya kewajiban. Nah ini yang jangan harus ditinggal. Kita punya kewajiban yang pertama untuk mendoakan anak kita di sholat 5 waktu. Berarti apa? Orang tuanya juga jangan sholat, jangan tinggal sholat 5 waktu. Nanti kalau anaknya di pondok, naruh anaknya jadi wong soleh, wong tua yang ngomong ya orang sholat, ya kepi anaknya jadi wong soleh. Orang tuanya di rumah tidak doain. Doakan anak. Wabil khusus seorang ibu yang punya pondok Lerboyo. Itu saya pernah dikasih sama salah satu santrinya yang belajar sama Kiai Mahrus. Itu saya mendapatkan daripada ijazahnya seorang ibu itu membacakan Al-Fatihah setelah subuh untuk anaknya 41 kali, jangan lepas. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung melakukan hal apapun, Fatihah untuk anaknya. Selesai 41 kali minta kepada Allah anaknya mau jadi apa, insya Allah akan jadi apapun yang diminta. Itu amalan luar biasa. Nah tadi jenengan diberikan wirid, ada wiridan untuk jenengan, itu dibaca. Itu wasilahnya juga untuk keberkahan anak jenengan di pondok. Yang nggak ngerti masalah wirid tadi nanti bisa nanya sama pengurus pondok. Insya Allah akan dijelaskan oleh para pengurus.
Yang kedua, orang tuanya jangan pernah putus apa? Mempunyai sila, sambungan ikatan kepada yang punya pondok. Itu yang kedua. Di pondok ini bukan cuma tempat ngelemparin anak toh, habisnya wes selesai, boten. Bukan tempat seperti itu pondok. Ketika kita menaruhkan anak kita di pondok, kita punya kewajiban juga sama yang punya pondok, silaturahim. Minimal sebulan sekali atau setiap punya rutinan kita datang untuk menyambung silaturahim kepada yang punya pondok. Jangan nanti sama yang punya pondok kita silaturahim, anak kita lempar kok, terkadang nggak kita urusin. Nah, ini bukan tempat pendidikan anak. Ini tempat pendidikan anak menjadi anak yang baik, yang soleh, hafal Quran, tahu ilmu agama, yang bisa nyelamatin orang tuanya. Kok bisa nyelamatin orang tuanya? Ada satu kisah, nggak usah panjang-panjang saya kisahin karena sebentar lagi azan zuhur ini. Ada satu kisahnya, seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak. Yang satu anaknya yang satu anaknya ini penuntut ilmu, yang satu tuh anaknya ini tukang kayu. Ketika ini anak meninggal dua-duanya, tukang gali kubur ini melihat apa? Di dalam kuburannya itu ada taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukang gali kuburnya ketika galiin kubur untuk anaknya yang meninggal, tukang penuntut ilmu sama tukang kayu, di dalam kuburnya itu sudah dijadikan oleh Allah taman daripada taman surganya Allah. Yang pertama anaknya penuntut ilmu, yang kedua anaknya tukang kayu. Tukang kayu ini kerjanya apa? Ketika dia dapat gaji, untung dari kayu, untuk daripada adiknya mondok dibayarin. Karena orang tuanya nggak punya kemampuan. Kalau yang seperti ini saja mendapatkan seperti mana adiknya nuntut ilmu, apalagi orang tuanya. Orang tuanya yang nyari uang capek, panas, hujan, gerimis, pagi, keluar pulang malam untuk anaknya nuntut ilmu. Bukan lagi dapat taman surga di dalam kubur, tapi dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi 2 ini jangan lepas. 2 ini jangan lepas. Doakan anak. Yang kedua, sambung silaturahim kepada yang punya pondok. Terus terkadang kewajiban yang dilupakan oleh orang tua ketika anaknya pulang liburan. Nah, kemarin habis liburan gitu. Ketika anaknya pulang liburan, Pak, Bu, jangan anaknya diberi kenikmatan, wah udah mondok, kemarin di pondok mungkin dia pengen enak di rumah Pak, capek. Jangan. Nanti pulang pondok ya males meneh. Dikasih handphone. Di pondok nggak boleh megang handphone, di rumah dikasih handphone. Nanti ketika di pondok dia berani melanggar untuk megang handphone. Kenapa? Di rumah orang tuanya ngasih handphone. Itu jangan. Wah, saya nggak tega. Yo tega sedikit daripada yang melakukan anaknya nanti melakukan hal yang melanggar. Jangan dikasih handphone. Wah, kasihan nggak tega sementara daripada kita nanti melihat dia akan menjadi anak sengsara selamanya. Jadi kalau anak terkadang melanggar di pondok, jangan nyalakan tukang pondoknya atau jangan nyalakan kangkang sama yang punya pondoknya. Anak kita dulu yang kita lihat. Di rumah kita ketika liburan kasih handphone apa betul? Kalau dikasih handphone, dia dikasih uang bisa nyimpen, lama-lama dia bisa beli handphone sendiri. Apa yang nggak bisa zaman sekarang pakai online bisa kok. Salah siapa? Salah orang tua. Terkadang seperti itu. Terkadang anak di rumah beleha-leha santai main handphone, ibunya tetap bekerja sendirian, tapi ibunya nggak negur anaknya. Kenapa nggak ditegur? Ditegur, nak, kamu di pondok kan diajarkan untuk bantu orang tua, bantu ibu. Terkadang, wah ini kenapa anak saya di rumah males? Apa nggak dididik di pondok? Kalau di rumah bukan urusan pondok, urusan orang tua. Jangan di rumah, jangan nyalain pondok kalau di rumah. Karena sudah kewajibannya berpindah kepada orang tua lah. Emang gurunya harus kayak musim ikut ke rumah jenengan loh. Didikin anak jenengan juga di rumah. Ya boten. Ketika ini anak pulang ke rumah, kewajiban orang tua untuk melihat mendidik anaknya di rumah. Dididik anaknya sebagaimana pendidikan pondok pesantren harus tetap jalan di dalam rumah. Keberkahannya luar biasa. Ada satu orang, seorang habaib, beliau masih hidup dan ada di kota Solo tinggalnya. Menantu daripada Al-Habib Soleh Al-Jufri Solo, Al-Habib Mujtaba bin Muhammad bin Syahab. Saya ketika di negeri Yaman dengar kisah beliau di Yaman itu, saya netes air matanya. Kenapa ada orang semulia ini? Kok saya nggak bisa dapat kemuliaan ini? Saya sampai iri dalam hati saya.
dikisahkan oleh seorang ulama kota Tarim. Ulama kota Tarim ini mengisahkan kehidupan beliau di sana. Padahal yang dikisahkan ini orang Indonesia. Dikisahkan di kota negeri Tarim. Kok tidak luar biasa orang Indonesia. Orang Indonesia ini jadi panutan di kota ya Yaman. Hebat apa betul? Hebat. Jadi ulama kita pun lebih banyak juga orang yang hebat. Bukan orang di luar saja ulamanya hebat. Ulama kita Indonesia pun ulama yang hebat. Ini orang muda, anaknya masih muda. Ketika suatu saat kata Habib Hamzah bin Syekh Abu Bakar, di lantai 2 itu terdengar suara tangisan seorang anak. Saya lihat ke atas, ternyata yang nangis ini Mujtaba bin Syahab. Tadi saya maksud. Saya naik, saya tanya, ya Sayyid, kok antum nangis, kok jenengan ini nangis, ada apa? Apa jenengan tidak punya uang? Karena kita dulu di Yaman memang susah untuk menerima uang. Untuk dapat duit itu susah. Uang Indonesia kecil sekali di Yaman. Jadi dikirim 1 juta itu paling cuma biasa dapat mie itu berapa dus kok dari sana. Jadi memang kecil uang Indonesia. Dan orangnya kecil-kecil, uangnya pun kecil-kecil Indonesia. Inilah bagusnya Indonesia. Ketika di sana beliau nangis, ditanya, antum kenapa tidak punya uang kok? Kalau tidak punya saya kasih, kata Habib. Tidak, Bib, saya punya uang. Apa tidak punya sabun? Apa kangen sama orang tua? Saya teleponin orang tua saya dengan. Tidak. Terus siapa yang buat jenengan ini nangis? 3 malam 3 hari ini Rasulullah tidak hadir di dalam mimpi saya. Nabi Muhammad tidak hadir dalam mimpinya 3 hari 3 malam, nangis. Berarti apa? Setiap malam tidurnya melihat Rasulullah. Tidak bisa ngomong. Ulama Yaman ini tidak bisa ngomong. Dengar, ulama pun belum tentu setiap malam mimpi Rasulullah, belum tentu. Kalau sudah mendapatkan gelar seorang wali yang tinggi di sisi Allah, ya mungkin setiap malam. Nah, ulama belum tentu. Ini tiap malam mimpi Rasulullah. Oh, tidak mulia ini orang. Orang yang sudah didatangi oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya 1 kali saja, insya Allah jauh dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. 1 kali. Nah, kalau setiap malam, kepiye nih hidupnya? Setiap malam mimpi Rasulullah. Akhirnya karena ini Habib tak bisa ngomong, ini ulama tidak bisa ngomong, karena hal ini tak terjadi kepada dirinya. Jadi dia tidak bisa ngomong. Beliau turun, ketika tidak lama turun terdengar suara orang taklim di atas. Niki sopo sing taklim? Ada lagi niki libur. Beliau naik ke atas, beliau melihat apa? Sayyid Mujtaba tadi sedang belajar fikih langsung dengan Nabi Muhammad. Belajar langsung sama Kanjeng Nabi. Wadah luar biasa. Dan saya gali kehidupan beliau. Saking saya benar-benar iri dengan kehidupan beliau, saya gali. Ternyata setiap harinya di rumah, walaupun beliau belum mondok, setiap hari di rumah itu didikan pondok, dididik oleh orang tua. Setiap hari. Habis maghrib baca ratib, habis subuh baca wirdul latib, hari Selasa baca burda, malam Jumat baca maulid, setiap pagi baca kitab, nanti sebelum zuhur disuruh qailullah. Semua kegiatan pondok itu disuruh amanah, walaupun di dalam rumah. Jadi anak itu anak ternyata Habib Mujtaba ketika berumur berapa tahun masih sebelum balik, sebelum masa balik, Al Habib Umar itu seorang wali di Tarim itu datang ke Indonesia. Ngeliat dia masih kecil, mungkin sepanjang gede dikit dari anak ini, diambil dibawa ke Yaman. Kenapa? Wali sudah melihat apa nih seseorang itu bisa menjadi orang yang besar, dibawa ke negeri Yaman. Ternyata di negeri Yaman Habib Mujtaba itu orang Indonesia yang mengajar orang kelas paling tinggi di pesantren Indonesia dan yang di pesantren Yaman, dan yang belajar itu pun bukan wong Indonesia, wong Yaman. Wong Yaman belajar kalau wong Indonesia. Kerjaannya apa? Di rumah dijaga sama orang tuanya, supaya ini anak didikan pondok tidak hilang, maksiat jauh dari pergaulan bebas yang membuat anak ini menjadi orang yang sengsara di masa besar, jauh dididik. Tidak jauh lagi Surabaya, Al Habib Muhdar Al-Muhdar. Waktu masih dalam kandungan beliau, dalam kandungan ibunya, setiap waktu tahajud abahnya ini pasti bangunin semuanya. Anaknya yang bayi dibangunin, baik mau nangis, mau ngapain dibangunin, istrinya dibangunin, anaknya yang besar semuanya dibangunin. Walaupun tidak tahajud harus bangun di waktu tahajud. Jadi sehingga ketika mereka besar, mereka terbiasa bangun di waktu tahajud.
tahajud. Karena waktu tahajud itu memang waktu Allah mengangkat derajat seorang hamba. Makanya anak santri wajib tahajud. Kata Imam Maimun Zubair apa? Santri kalau nggak tahajud itu santri. Kata Maimun Zubair. Jadi kalau jenengan masih belum tahajud, jangan ngaku dari santri. Di Yaman itu tahajud, duha, wailullah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, yang namanya puasa Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Sib, itu semua wajib, bukan lagi sunnah. Jadi hal yang sunnah itu seperti menjadi hal yang wajib bagi diri kita. Supaya apa? Mereka tidak menggampangkan hal yang sunnah dan mereka terbiasa dengan perbuatan-perbuatan amal baik. Niki Pak, kunci. Kalau misalnya jenengan masih punya anak di rumah yang belum mondok, didiklah didikan pondok di rumah. Supaya apa? Mereka nanti mendapatkan pendidikan yang baik. Di masa besar mereka tidak akan tersentuh sama yang namanya maksiat. Di masa besar mereka tidak akan terpengaruh sama pengaruh yang membuat mereka rugi dunia akhirat. Ini hal yang luar biasa. Para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jangan takut sama tanggungan rezeki untuk anak kita di pondok. Yang kedua keberkahannya, satu huruf Al-Qur'an yang dibacakan oleh anak kita di pondok menjadi satu sinar untuk orang tuanya di rumah. Sinaran tersebut lebih terang daripada sinar matahari. Karena sinaran ini adalah nur Allah, sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahayanya Allah yang menerangi orang tuanya di rumah, berkat anaknya ngaji satu huruf di pondok, satu huruf nih. Setiap hari mereka wajib berapa ayat yang mereka setor ke gurunya. Berapa banyak sinarnya Allah atau cahayanya Allah yang sampai ke rumah kita. Berapa banyak keberkahan yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita hanya cari dunia, bagaimana kita akan selamat? Kalau yang kita cari hanya uang untuk membuat perut kenyang di dunia, bagaimana kita akan terselamatkan daripada azabnya Allah di akhirat kelak? Kalau bukan dari anak-anak kita di pondok, anak-anak kita ini dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Bahkan bukan hanya di akhirat, di dunia pun mereka bisa memberi penyelamatan untuk orang tuanya. Dan pesan bagi diri saya pribadi dan untuk anak-anak santrinya, jangan nyari ilmu yang semangat, jangan males-malesan. Pandang wajah orang tua jenengan sebelum mereka pulang, jenengan pandang wajah mereka. Capek, letih, sabar, ikhlas ada semua di wajah mereka. Yang berjuang mereka setiap hari banting tulang untuk jenengan di pondok, untuk jenengan jadi wong susah, untuk jenengan supaya nggak susah di pondok. Apa yang teman jenengan punya, jenengan harus punya. Apa yang teman jenengan bisa, jenengan harus bisa. Diusahakan oleh orang tua jenengan. Saya kalau bahas masalah ini, saya ingat muka orang tua saya sedih. Karena perjuangan orang tua saya untuk saya di pondok luar biasa. Sampai beliau nggak punya uang, numpang di toko temennya jualan daging, walaupun dapat untung sedikit untuk saya sama kakak saya di pondok. Jenengan pandang wajah orang tua jenengan. Kalau jenengan mau melanggar ketika ada bisikan setan atau hawa nafsu untuk membuat jenengan melakukan perbuatan yang melanggar di pondok, cepat bayangkan wajah orang tua, cepat bayangkan wajah guru jenengan. Insya Allah nggak bakal melakukan perbuatan itu. Kalau masih berarti jenengan tidak punya rasa cinta kepada orang tua dan kepada guru jenengan. Cepat bayangin itu, dua hal ini, guru dan orang tua, bayangin. Adakan di bayangan kita, adakan di hati kita. Insya Allah tidak akan melanggar. Kalau masih melanggar, berarti memang jenengan tidak cinta sama orang tua dan sama guru jenengan. Benar-benar harus usaha. Kalau orang Hadramut itu ketika ketemu santri, pesennya pasti satu, himmatul qawiyah, semangat yang kuat, semangat yang kuat, semangat yang kuat. Karena semangat itu bisa mengalahkan seluruhnya. Tapi jangan jadi orang yang kecewa. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kok anak saya pulang belum bisa ini ya, belum bisa ngajar. Kalau belum waktunya ini anak ngajar, maka tidak akan ngajar. Baik dia jadi orang pintar, nggak bakal di rumah. Karena Pak, waktunya dia belum pas. Anak ini di pondok dimatengin seperti buah. Ketika hampir matang di pondok, maka dia pulang rumah. Di rumah ini
tergantung nanti juga kematangan yang dibuat oleh orang tuanya. Ketika ini anak dibuat matang sampai manisnya enak, pol, maka itu akan menjadi buah yang paling nikmat dinikmati oleh orang di sekitarnya. Akan manfaat. Walaupun dia jadi orang yang jelek, orang yang istilahnya tidak bisa apa-apa di pondok, tapi dia manut karo guru dan orang tuanya, pulang pasti jadi buah yang manis. Pasti. Karena keberkahan guru tidak akan lari daripada santrinya. Saya sendiri dulu tukang melanggar di pondok. Saya di pondok di Yaman bukan belajar, tukang nyapu saya. Bukan tukang yang orang yang nyari ilmu, bukan tukang nyapu. Tapi keberkahan guru saya, alhamdulillah, walaupun saya bodoh sampai sekarang saya masih bisa manfaat, walaupun sedikit sekali untuk orang lain. Jadi mudah-mudahan jangan bisa dijadikan oleh sebagai orang tua yang ikhlas mendidik anak jenengan menjadi anak yang soleh soleha, dan mudah harapan jenengan benar-benar dikabulkan oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak yang soleh soleha, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang patuh kepada gurunya, anak yang menjadi orang yang dapat menyebarkan daripada agamanya Allah dan syariat Nabi Muhammad SAW, anak yang dapat memberikan hadiah surga untuk kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa ta'amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inna dhaifan faqawwina fi ridhaka dhabina wal khud ila al khair bi ni'asiyatina wa ja'alil islam muntaha ridhana. Allahumma inna dhaifan faqawwina wa inna dalilun fa'idna wa inna faqiran fa'aghrina ya arhamar rahimin. Muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, insyaallah untuk santri habis ini juga salaman halal bihalal, yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama ibunya. Ada satu doa dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, doa untuk anak-anak sebelum nuntut ilmu, untuk santri ini. Ada doanya, insya Allah tak catatkan. Baca doa itu sebelum mulai belajar. Insya Allah doanya paling bagus doa dimanapun pondok ulama, baik habaib yang salat semuanya baca doa ini. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifada wal hadha ala tamasuki. Insya Allah saya catatin untuk santri yang nanti sebelum belajar. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sekalian halal bihalal wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.